Sobat Milenial, masih di program Ngobrol Bareng. Tentunya di sini kita masih ngobrol sama Siska. Ini ngomongin soal tadi pengalaman Siska yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Siska, ini gimana respon keluarga kamu ya? Khususnya kadang kan namanya juga orang tua agak strict, mungkin ya agak khawatir karena mungkin kegiatan kamu banyak banget dan lain sebagainya. Tapi gimana respon keluarga, respon orang tua tuh sangat support atau justru kayak aduh jangan terlalu banyak kegiatan nanti kamu kayak gini dan lain sebagainya, gimana? Kalau respon keluarga sendiri? Oke, nah kalau dari keluarga aku pribadi, yang pertama adalah mereka sangat support dan mereka bangga dengan segala aktivitas yang Siska lakukan sampai detik ini. Jadi yang melatar belakangi semua hal bisa Siska lakukan dan juga bisa Siska capai sampai detik ini adalah dorongan pertama dari keluarga Siska. Kalau misal nggak ada dorongan itu, mungkin aku pribadi juga merasa bahwa saya, oh yaudahlah nggak usah gimana-gimana gitu. Tapi dari aku pribadi menanamkan bahwasanya gimana caranya kita bisa setiap waktunya itu selalu memanfaatkan dengan baik untuk kebaikan diri kita, kebaikan orang lain, dan untuk membawa kebanggaan bagi beberapa orang yang ada di sekeliling kita. Akhirnya itu mengantarkan Siska mempunyai banyak pengalaman di dunia pigeon, dunia bisnis, dunia lain sebagainya, dan dari keluarga sangat support, mendukung mulai dari semangat, kemudian juga segala aktivitas yang Siska lakukan selama proses itu, kemudian juga memberikan dorongan-dorongan motivasi sampai akhirnya Siska merasa bahwasanya oh ternyata mereka bangga ya ketika aku mendapatkan ini itu, dan aku baru tahu kalau misal ternyata mereka tuh sering update gitu di media sosialnya juga gitu. Aku kan bukan pengguna Facebook ya Kak PJ, jadi aku udah vakum dari 2019 dan ternyata mereka tuh sering update-nya di Facebook gitu, dan aku baru tahu oh ternyata mereka dengan diriku yang seperti ini ternyata bangga gitu, dan akhirnya membawa aku terus maju dan melangkah upgrade diri serta mencari banyak relasi serta pengalaman gitu. Paling ini sih karena keluarga sendiri support gitu ya, maksudnya nggak yang gimana-gimana, karena ya yang tahu kapasitas diri kita sendiri ya diri kita sendiri gitu ya. Jadi mungkin orang tua nggak merasa gimana, justru malah support, yang bahkan sering mengutarakan kebanggaannya di media sosial, di Facebook gitu dan lain sebagainya. Itu sih kebanggaan tersendiri adalah orang tua ketika bisa mengantarkan anaknya menuju kebahagiaan dia sendiri gitu ya sis. Tapi kalau boleh tahu apa sih motivasi terbesar kamu sampai pada akhirnya mungkin kamu sekarang sudah banyak banget hal-hal yang kamu capai gitu selama ini. Apa motivasi terbesar kamu melakukan banyak hal ini? Iya, kalau dari motivasi Siska sendiri sih seperti ini Kak. Ibaratkan gelas kosong, kemudian ketika diisi air dan itu akan bermanfaat untuk orang bisa minum gelas tersebut ya yang berisi air. Jadi Siska pribadi mengibaratkan seperti itu. Ketika aku pribadi punya banyak pengalaman, punya banyak ilmu, kemudian bisa untuk kebaikan diriku sendiri, maka tentunya aku bisa menularkan ya energi positif, kemudian berbagi dengan banyak orang. Kalau misal aku cuma fokus di satu, kemudian juga memang banyak sekali orang yang seperti itu, maka aku merasa bahwa saya value-ku itu tidak gimana-gimana. Tapi ketika mungkin aku berbeda dengan orang lain, kemudian aku memiliki banyak ilmu ataupun pengalaman, itulah yang mengantarkan Siska untuk semakin terus berjalan, melangkah dan upgrade diri untuk kebaikan diri sendiri dan juga untuk menularkan atau berbagi ilmu kepada orang lain. Karena jujur dari Siska pribadi menanamkan sifat bahwasanya kita hidup di dunia sebentar dan kita nggak boleh sama sekali untuk pelit ilmu, karena semakin kita bisa banyak berbagi kepada orang lain, itu akan menjadi kebaikan diri kita sendiri, kebaikan orang lain yang merasa termotivasi dari kita, dan juga pastinya itu akan melancarkan nanti kita jangka panjangnya, entah kesuksesan, entah nanti ditolong orang, entah apapun kebaikan lainnya gitu Kak PJ. Karena kita nggak akan pernah tahu ya ke depan kita akan seperti apa nggak sih. Jadi kayak ya gitu, menebar kebaikan. Waduh luar biasa. Tapi Siska, apa sih suka dukanya menjalani seorang influence ya sekarang? Ya, kalau suka dukanya menginfluence ya, atau menjadi seorang yang memang dilihat dan juga kita sering berbagi di media sosial atau di dunia nyata, itu pasti kalau dari aku sukanya adalah aku merasa gini Kak, ketika orang mungkin ya, banyak orang yang merasa ketika punya banyak ilmu, dia akan pelit untuk sharing kepada orang, karena merasa, oh ternyata saingan aku makin banyak nantinya kalau misal aku sharing ilmu. Nah kalau dari Siska pribadi, semakin aku sharing ke orang lain, itu menambah
sebuah apa ya, kepuasan kepada diriku sendiri. Jadi kadang ya orang mikir kayak gini, Siska udah banyak kegiatan, kenapa sih masih sering untuk update-update sharing di media sosial, ngapain gitu. Nah kalau dari aku pribadi, jujur itu adalah hal yang bikin aku semangat gitu. Jadi ketika aku bisa sharing ilmu kepada orang lain memberikan afirmasi positif ke kita, Kak Siska makasih ya Kak, apa segala macam. Itu jadi kekuatan pribadi bagi aku sendiri untuk terus melangkah. Jadi itu sukanya ya. Jadi membuat diriku itu semakin, oh ternyata banyak kok orang yang suka kepada kita, banyak orang yang membutuhkan kita, dan kita merasa dihargai dan punya value tersebut. Kalau dukanya sih jujurnya pasti lebih ke haters ya. Jadi kalau misal di dunia ini, apalagi dunia maya, tentunya haters itu ya kita nggak bisa untuk membuat orang itu semuanya suka ke kita. Tapi gimana caranya kita membuat batasan diri kita dengan mereka. Jadi kalau misal ada haters masuk gitu, misalnya di DM dengan sebuah username yang memang fake account atau second account gitu ya, kemudian ngatain kita dan nggak jelas seperti itu, kita harus bisa membatasi diri kita. Oke, itu adalah haters kita yang mungkin mereka iri atau mungkin mereka ingin menghancurkan mental kita, tapi yang paling tahu kapasitas dan juga pengontrolan diri adalah kita sendiri. Makanya kita harus berpikir bahwasanya niat kita baik, maka insya Allah akan ada kebaikan selanjutnya yang membersamai. Jadi bukan berarti mereka menjudge kita dengan seperti itu, kita adalah seperti itu, no. Mungkin hanya 1, 2 orang, 3 orang, tapi banyak kok ternyata yang suka, yang support dengan apa yang kita lakukan gitu. Itu paling dukanya sih Kak VJ, dan mungkin selain itu sih sepertinya nggak ada kebanyakan sukanya, karena aku suka dan aku passion gitu. Tapi ada aja ya seseorang yang memang kadang kita tidak melakukan apapun, mungkin dinilai apa gitu, tapi ada aja yang membencinya gitu ya. Haters, apalagi sosial media ini mungkin semua orang bisa anon untuk menyampaikan kebenciannya gitu di sosial media. Tapi kalau kamu pernah maksudnya dengan haters itu dibiarin aja atau ngedetox tuh, kayak misalkan wow ya udah unfollow, block dan lain sebagainya. Kalau versi kamu gimana cara menghadapi haters di sosial media nih? Oke, kalau dari aku pribadi, tentu sebagai seorang influencer yang sering membagikan ilmu kepada orang lain, untuk menanggapi mereka sih sebenarnya aku lebih santai sih Kak VJ, dan lebih ya udah sih gitu, ya udah itu hak mereka gitu, hak bersuara. Pasti kita juga pernah mungkin ya ikutan berkomentar di akun siapa yang mungkin kita anggap kita nggak suka dengan itu, pasti pernah sekali 2 kali gitu. Nah kalau misal aku pribadi sih aku nggak terlalu mengambil pusing, jadi terserah mereka ngomong apapun itu, terserah. Intinya yang paling tahu adalah niat kita itu diri kita sendiri gitu. Entah mereka bilang menjelek-jelekan kita seperti apa, kalau misal masih kategori yang wajar ya Kak ya. Jadi kalau misal lewat private DM kan memang orang lain nggak akan tahu kan. Tapi kalau misal udah terlalu frontal banget sampai kita di tag, kemudian kita di screenshot fotonya apa segala macam, aku akan speak up. Jadi waktu itu pernah sekali Kak. Jadi mereka pakai ya gitulah, agak gimana gitu. Terus mereka membuat fotoku kemudian di media sosial, terus mereka mengatakan yang gak jelas gitu. Akhirnya aku speak up bahwasanya kita harus menerima apapun yang orang pikirkan, tapi kita juga harus membentengi diri kita bahwasanya mental kita itu yang paling penting. Jadi dari aku pribadi bukan yang ngeblok sih. Kalau aku tipikal yang ya udah biarin gitu. Kalau misal nggak suka sama chat itu tinggal dihapus aja. Kalau diblok sih enggak Kak, gitu. Justru kayak ya udah lebih ke santai gitu. Kadang kan nggak ada habisnya ya, kadang kalau ngerespon ataupun nanggepin sesuatu hal yang kayak gitu gitu. Waduh, ini ngomongin sosial media emang sangat luar biasa sekali ya Siska. Tapi dengan perkembangan digital saat ini, kamu sendiri ya tuh ya sebagai influencer gitu, hijabfluencer, merasa terbantu gak dengan perkembangan digital sekarang? Atau justru jadi kayak wah banyak nih kompetisinya, ternyata banyak banget nih orang-orang di luar sana yang mungkin sama kayak kamu potensinya dan lain sebagainya. Gimana Sis? Kalau dari Siska pribadi sih merasa sangat-sangat terbantu Kak VJ, apalagi ketika corona kemarin ya. Mungkin sebagian orang merasa corona itu dampak negatif untuk beberapa orang. Tapi kalau dari aku pribadi ya namanya wabah gitu kan, kita nggak bisa
tidak menerima itu, jadi kita harus menyesuaikan diri. Jadi waktu corona kemarin lah yang mengantarkan aku melakukan semua hal ini yang berhubungan dengan digital, mulai dari bikin Asia Design, kemudian buat platform lembaga pelatihan kreatif akademi, skill up akademi, itu semua berangkat dari sana gitu. Jadi kalau misal ngomongin dunia digital atau perkembangan teknologi sekarang itu dampak positif atau enggak, justru ini dampak positif banget, apalagi ketika corona kemarin. Nah, ketika sekarang sudah nggak pandemi, tapi orang lain kan sudah menyesuaikan bahwa mereka itu, oh ternyata teknologi itu memang bermanfaat gitu, dan kita kalau misal pakai teknologi akan terbantukan. Misalnya maker zaman sekarang gitu ya, mereka dulunya nggak punya gadget, sekarang akhirnya bergadget. Terus mereka yang dulunya cuma promosi lewat konvensional, sekarang pakai dunia digital, kayak misalnya promosi lewat media sosial, kemudian beli desain dan lain sebagainya. Jadi itu menurut aku sangat-sangat benar-benar membantu. Apalagi dari aku pribadi, aku hanya duduk manis di depan laptop, kemudian juga aku bisa kerja secara jarak jauh dengan perusahaan, kemudian aku bisa bertatap muka dengan banyak peserta dari Kreatif Academy dan juga Skill Up Academy, dan aku bisa berbagi ilmuku melalui digital dengan duduk di rumah aja gitu. Justru dengan kemajuan digital ini jadi kayak sangat terbantu banget gitu ya. Tapi Siska nih gimana? Siska melihat banyak banget mungkin ya yang seusia Siska yang berkiprah mungkin di dunia digital, influencer, hijafluencer juga. Gimana ngelihat banyak sekali potensi-potensi anak muda sekarang nih Sis? Betul Kak VJ. Jadi memang kalau misal ngobrolin tentang potensi ya, aku juga tipikal orang yang selalu observasi atau riset gitu. Contohnya misalnya orang-orang di sekelilingku aja, kayak mereka sebenarnya tuh punya potensi dan mereka sangat bahkan bisa lebih dari aku ya kalau mereka mampu untuk terjun payung menyelami dunia yang memang bukan zona nyaman gitu. Dan potensi sekarang sih jauh sangat lebih banyak banget karena sekarang sudah bisa belajar lewat apapun, jadi YouTube, kemudian media sosial yang lain, TikTok dan lain sebagainya. Itu kita bisa menerima atau belajar banyak ilmu dari sana. Kemudian juga ajang perlombaan itu semakin banyak saat ini. Jadi tinggal para milenial sekarang yang ada di rumah ataupun yang sedang dimanapun kalian berada, teman-teman harus mulai untuk membuat peluang ataupun menjemput peluang, jangan sampai menunggu peluang. Soalnya kalau dari aku pribadi, ketika kalian berani untuk membuat atau menciptakan peluang, kemudian menjemput peluang, maka teman-teman satu langkah menuju kesuksesan kalian lebih cepat. Tapi kalau misal kalian hanya menunggu peluang, kemudian mengikuti arus, mengikuti aliran sungai gitu ya, katakanlah ibaratkan, maka teman-teman itu menurut aku ya orang-orang yang rugi. Kenapa? Soalnya semua hal yang bisa kalian lakukan di dunia ini yaitu atas dasar kemauan kalian. Maka ketika kalian ingin mendapatkan sebuah hal yang positif dengan banyak, misalnya prestasi, kemudian bisnis, kemudian dapat kerjaan dan lain sebagainya, maka kalian harus berani untuk menjemput peluang, apalagi di era dunia digital saat ini yang sangat banyak sekali peluangnya gitu. Jadi harus tahu ya, peluang-peluang nih harus dijemput gitu, jangan nunggu. Harus ada ikhtiarnya gitu ya Siska. Oke, Siska nih kalau boleh tahu dan mungkin bisa di-spill, apa sih target atau harapan kamu ke depannya untuk diri kamu sendiri? Kalau target dan mimpi, sebenarnya Siska itu sekarang sudah di zona, Siska sudah melangkah dari sebuah jurang gitu, penentuan. Soalnya kemarin ketika di tahun sebelum 22 tahun ya Kak VJ, itu kan posisinya aku sudah lulus, kemudian aku tinggal wisuda, dan kita sudah dihadapkan, kamu mau jadi seorang apa? Nah waktu itu aku sudah benar-benar memutuskan diri untuk oke, Siska adalah orang WFH, bukan WFO, dan aku akhirnya terjun di banyak hal untuk dunia pembicara, kemudian juga dunia digital dan lain sebagainya. Jadi kalau harapan dari aku pribadi yang sebenarnya masih belum maksimal banget, kalau sekarang dibilang influencer, sebenarnya baru influencer di dunia Instagram dan WhatsApp dan beberapa medsos aja Kak VJ. Tapi aku belum goals di media sosial TikTok gitu, karena diriku belum belum siap untuk aku harus bikin konten setiap hari gitu. Itu belum, aku belum sampai di fase itu. Jadi
harapanku ke depannya aku adalah bisa dikenal atau bisa di halayak umum ketahui bahwa saya Siska adalah seorang content creator gitu, entah di semua media sosial. Jadi itu ya sedang sekarang diperjuangkan sampai di akhir tahun nanti. Minta doanya teman-teman semuanya, para milenials yang ada di seluruh Indonesia. Aduh, amin ya, semoga target dan harapan-harapan kedepannya bisa tercapai dengan lancar ya Siska. Oke Siska, nih sayang banget ya rasanya kalau ngobrolin soal Siska dengan pengalaman, dengan sharing-sharing ilmunya nggak cukup cuma satu episode. Rasanya harus punya part-part lain gitu ya. Semoga ada kesempatan lagi gitu ya Siska. Tapi mungkin terakhir nih Siska, closing statement yang mungkin bisa Siska sampaikan untuk sobat milenial di rumah nih Siska, silahkan. Oke, terima kasih kesempatannya Kak VJ dan terima kasih untuk BRTV buat teman-teman para millennials yang ada dimanapun kalian berada. Teman-teman, mulai sekarang ketika kalian mendengarkan live ini ataupun mendengarkan video ini, teman-teman harus sudah berani untuk mengambil tindakan karena kesuksesan bukan berasal dari apa yang dikatakan orang lain, tapi apa yang kalian lakukan saat ini. Jadi kalau misal kalian punya versi sukses diri kalian, itu buatlah secepat mungkin. Karena ketika kalian membuat secepat mungkin, maka kalian pribadi, diri kalian akan semakin semangat, kemudian, oh apa ya yang akan aku lakukan ke depannya gitu. Dan percaya bahwasanya apapun halangan, rintangan, ataupun segala macam hal-hal negatif yang mungkin ada di kepala kalian, kalau misal kalian percaya pada diri kalian sendiri, disertai dengan usaha yang nggak berhenti, kemudian juga mulai dari doa, restu, insya Allah semuanya akan diperlancar. Jadi yang seperti aku bilang, be yourself, do the best, love yourself, be produktif. Kata-kata itulah yang mungkin nantinya bisa bermanfaat untuk kalian. Oh oke, ternyata kalau misal aku mampu untuk menjadi diriku sendiri, melakukan yang terbaik dan mencintai diriku, maka aku bisa menjadi seseorang hebat versi diriku sendiri, gitu ya. Kalian boleh punya role model, punya idola, it's okay gitu. Tapi kalian harus fokus kepada personal branding kalian. Apa sih yang ingin kalian tunjukkan kepada orang lain? Value apa yang ingin kalian lihatkan kepada orang lain? Dan setelah itu orang lain bisa mendapatkan hal kebaikan apa dari kalian gitu ya. Segera mungkin untuk melakukan kebermanfaatan bagi banyak orang karena itu akan menjadi amal jariah untuk teman-teman. Oke, Siska makasih banyak atas sharing ilmunya. Waduh luar biasa sekali ya. Semoga ini pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat dan pastinya bisa memotivasi untuk sobat milenial di rumah untuk bisa melakukan yang terbaik pastinya ya Siska. Terima kasih atas kesempatannya. Salam untuk keluarga di rumah. Semoga nih kita bisa bertemu langsung ya Siska. Oke, see you. Sampai jumpa Siska. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa banget ya pemirsa nih, mungkin obrolan kita sangat banyak hal yang mungkin bisa jadi motivasi untuk sobat milenial di rumah. Semoga dengan pembahasan ini sobat milenial bisa lebih semangat lagi untuk meraih cita-citanya, untuk bisa mencapai target-target ke depannya. Dan pastinya dengan apapun yang dilakukan selama ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin pembahasan kita di episode kali ini cukup sampai di sini pemirsa. Tetap saksikan terus program Ngobrol Bareng. Dan pastinya aku, Via Junita atau VJ bersama kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih udah nonton Ngobrol Bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.